Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 oknum PNS di sebuah rumah sakit milik pemerintah ditetapkan menjadi tersangka. Ketiganya berinisial PJ, LS, dan PS dilaporkan Nur Irwanto Suryawan pada Juli 2020 lalu di Mapolda Sumut atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus menjanjikan menjadi pegawai di rumah sakit. Termakan bujukan korban memberikan uang sebesar 150 juta rupiah agar dapat menjadi pegawai. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Medan, ada Fadli yang akan memberikan laporannya langsung dari Medan. Halo Fadli. Halo Firda. Fadli, bisa Anda jelaskan bagaimana modus pelaku ini melakukan dugaan penipuan dan juga penggelapan kepada korbannya? Baik, jadi kejadian ini terjadi pada 2016 lalu, di mana saat itu korban tidak bekerja, dan karena kebetulan ada jaringan para pelaku ini ke orang tua korban, sehingga ditawarkan oleh ketiganya untuk menjadi pegawai tetap di RSU Haji Adam Malik Medan. Begitu Firda. Lantas bagaimana tindakan korban setelah mengetahui anaknya gagal masuk ke pegawai rumah sakit? Jadi para pelaku ini meminta sejumlah uang dengan nilai 150 juta untuk memuluskan anaknya ini untuk menjadi pegawai. Ketika ternyata tidak terjadi dan anaknya tidak bekerja, maka perjanjian dibuat dengan memulangkan uang korban. Namun hingga tahun 2020, itu tak kunjung juga dikembalikan, sehingga orang tua korban melakukan laporan ke Polda Sumut terkait dugaan penipuan dan penggelapan. Begitu Firda. Kemudian bagaimana langkah dari pihak kepolisian sendiri terkait dengan adanya dugaan penipuan dan juga penggelapan ini? Baik, semalam kita konfirmasi ke Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. Ia mengatakan ketiganya telah ditetapkan tersangka, namun ketiganya belum bisa ditahan dikarenakan ketiganya memiliki posisi yang penting saat ini di rumah sakit untuk menangani COVID-19. Begitu Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan kuasa hukum korban Paul JJ Tambunan. Berikut liputannya untuk Anda. Kira-kira siapa Bang? Atau ada oknum di belakangnya Bang? Awalnya Pak Nur ini, pelapor ini tidak tahu nih status mereka PNS Pak. Namun setelah meninggal suaminya, Pak Nur mendesak mencari, sempat salah satu oknum PNS ini datang bersama suaminya yang TNI untuk membuat pernyataan akan memulangkan. Namun hingga saat ini tidak ada pemulangan uang tersebut. Jadi uang yang 150 itu nggak ada ya Bang? Tidak dipulang-pulangkan. Sehingga Pak Nur ini melaporkan tanggal 11 Juli 2020 di SPKT Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Kalau pelaku ini terduga ini PNS di Adam Malik? Iya, PNS rumah sakit. Ketiganya. Itu berdasarkan keterangan dari SPDP yang dikeluarkan pihak Primum. Oh, artinya mereka sudah tahu ya, berarti sudah pernah dipanggil ya? Sudah pernah Pak, untuk penetapan tersangka. Ya, benar Pak. Untuk penetapan tersangka, status sebagai tersangka panggilan tidak pernah dihadiri. Dengan alasan penyidik, waktu itu dia opname. Belakangan ini dikatakan yang salah satu tersangka kena COVID. Untuk yang dua lagi tidak pernah ditemukan di rumah maupun di tempat kerjanya. Ketiganya PNS? PNS Pak. Jadi waktu status mereka sebagai terlapor, mereka masih hadir dipanggil? Masih hadir untuk wawancara. Iya, klarifikasi ya. Iya benar. Bang, kemudian kan ini sudah 3 kali dipanggil, ada surat perintah membawa paksa, dan itu belum dilakukan Polda Sumut. Harapan kita gimana Pak? Harapan kita Pak, semoga pihak penyidik Krimum Polda Sumut segera menangkap para pelaku untuk mencegah hal-hal yang sama terulang kembali lagi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdana, wakil kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.